Ibu Pembaharu. Berburu Inspirasi Ramadan adalah program berbagi dari Ibu Pembaharu. 19 inspirasi akan hadir dari tim di ekosistem Ibu Pembaharu. Tinggalkan legasi dengan berburu pahala di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu di acara Berburu Inspirasi Ramadan yang dipersembahkan oleh Ibu Pembaharu. Perkenalkan, saya Delia Oktora, biasanya dipanggil Adel. Saya dari komunitas Permata Hati. Di sini saya akan menemani pembicara kita pagi ini, Mbak Zaki, dalam tema pentingnya sehat secara holistik. Sehat fisik, mental, emosi, dan spiritual. Nah, Mbak Zakia ini saya perkenalkan dulu ya pembicara kita. Mbak Zakia Darojah ini adalah direktur dari komunitas Permata Hati. Beliau ini selain direktur komunitas Permata Hati ya, adalah seorang penulis aktif yang tertarik dengan dunia pemberdayaan diri. Halo Mbak Zaki. Halo Mbak Adel, sehat Mbak Adel? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Zaki apa Ya, kabar? alhamdulillah sehat juga. Nih puasa-puasa pagi-pagi sudah mengudara ya kita. Iya, berbagi inspirasi ya Mbak, bismillah, mencari pahala, Bismillah, yes. amin. Nah, kita ini mau ngobrolin pentingnya sehat secara holistik ya Mbak. Sehat itu kan tidak hanya sehat fisik ya Mbak ya, tapi juga ada nih sehat mental, sehat emosi, dan spiritual gitu ya. Nah, bagaimana sih kita itu bisa menjaga kesehatan kita secara holistik? Karena, menjadi sehat secara holistik itu sangat penting ya Mbak Zaki ya? Ya, betul. Nah, dalam acara Berburu Inspirasi Ramadan ini, yuk teman-teman kita simak penyampaian bagaimana sih menjaga sehat secara holistik dari Mbak Zaki. Saya persilahkan Mbak Zaki, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Adel. Ya, saya perkenalkan dulu juga ya Mbak Adel. Mbak Adel ini Mbak Adelia Oktora, nama lengkap panjangnya ya. Mbak Adel seorang dosen yang saat ini beliau menjadi manajer ya, komunikasi, media dan komunikasi. Sampai lupa saya Mbak Adel. Oke, jadi Mbak Adel yang menemani saya pada pagi hari ini dan saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang kesehatan holistik gitu ya, pentingnya sehat secara holistik. Saya share screen dulu ya. Siap, Mbak. Iya, ini kenapa sih saya ya mengangkat tema pentingnya sehat secara holistik ya. Teman-teman pasti tahu ya, yang namanya sehat itu adalah aset terpenting selama kita hidup di dunia ini, ya kan? Tetapi seringkali kita lupa untuk menjaga kesehatan kita karena kita merasa baik-baik saja saat ini. Baru nanti setelah sakit kita baru peduli gitu ya, baru mencari-cari bagaimana caranya biar sehat. Padahal yang namanya sehat itu perlu dijaga gitu ya, agar agar tidak gampang tumbang, agar tidak gampang sakit, itu perlu dijaga gitu. Dan yang utama lagi, kadang kita merasa sudah sehat secara fisik kita gitu ya. Tetapi di sini kita lupa juga bahwa yang namanya sehat itu bukan hanya sehat secara badan fisik kita saja, tetapi juga sehat secara badan keseluruhan kita. Karena sejatinya tubuh kita tidak hanya terdiri dari tubuh fisik saja, tetapi tubuh kita terdiri dari banyak sekali lapisan tubuh ya yang tidak kelihatan. Tubuh fisik kita kan hanya yang terlihat ya, materi yang kita sebut Zaki, yang kita sebut Adel, yang kita sebut siapa atas nama teman-teman semua, itu adalah bentuk fisik dari tubuh sejatinya kita. Padahal ada lagi tubuh yang halus yang tidak terlihat, yang mungkin itu lebih jarang lagi kita pedulikan ya. Tubuh fisik saja mungkin lupa kita perhatikan, apalagi tubuh yang lebih halus ya. Mungkin kita tahu ya, olahraga itu sehat buat kita ya, tetapi di antara kita
siapa yang secara rutin ya, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali atau mungkin sekali yang melakukan olahraga untuk kesehatan? Ya, mungkin kita tahu olahraga sehat, tetapi belum tentu kita mau melakukannya, ya. Jadi antara tahu dan sadar itu sesuatu yang berbeda, ya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita menjaga kesehatan secara holistik. Oke. Nah, tubuh kita itu kan banyak lapisannya, dari, tubuh fisik kita ya, physical body, mental body ya, yang lebih dalam lagi, tubuh mental, ada emotional body ya, tubuh emosi kita, dan yang lebih halus lagi itu spiritual body, yaitu tubuh spiritual kita. Nah, kita sebenarnya ini, memiliki human energy field ya, medan energi manusia yang memancar keluar gitu. Nah, pancaran ini adalah dari tubuh yang tidak kelihatan. Kalau tubuh yang kita lihat ya, tubuh fisik kita itu ya hanya terlihat di sini. Saya di sini sedang berada di rumah dan berada di studio StreamYard gitu ya. Mungkin teman-teman ada di rumah masing-masing sedang menonton video ini gitu ya. Tetapi yang namanya tubuh non fisik kita itu tuh memiliki medan energi field yang bisa sangat luas sekali. Jangkauannya itu bisa sangat luas dan tidak terlihat. Ibaratnya sebuah HP gitu ya, HP itu kita hanya bisa melihat, fisik HP-nya saja ya. Tetapi kita tahu bahwa HP ini memancarkan sinyal dan juga menerima sinyal. Oleh karena itulah saya bisa mengirimkan misalnya WhatsApp kepada Anda gitu ya. Meskipun itu tidak kelihatan ya, ada sesuatu yang, bisa mengirimkan, tetapi di sini ada sinyal yang itu keluar dari HP ini yang memancarkan kepada Anda. Demikian juga diri kita ya, diri kita adalah HP yang sangat canggih ya buatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin secara fisik hanya ada seperti tubuh, tetapi tubuh halus kita itu pancarannya bisa sangat luas tergantung bagaimana kualitas dari, tubuh, non fisik kita. Nah, saya akan jabarkan, bagaimana cara me-maintenance ya, kesehatan secara holistik ini. Yang pertama physical health atau kesehatan fisik kita. Nah ini, kita meskipun ini gitu, kayaknya cuma sebagai raganya kita gitu ya, tetapi ini adalah bagian dari diri kita, sehingga perlu kita menjaganya agar, kayak cangkang gitu ya, ibaratnya sebuah cangkang kayak ada komputer gitu ya, agar bisa menyala ya perangkatnya harus sehat gitu ya, harus baik. Misalnya ada kerusakan saja di laptop atau komputer kita, ya, laptop kita tidak akan menyala. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh adalah wadah bagi jiwa kita. Ketika tubuh kita itu ada kerusakan, ya itu nanti lama-lama, tidak bisa lagi menampung, jiwa kita gitu. Nah, cara bagaimana untuk agar kita sehat secara fisik, mungkin ada 3 cara gitu ya. Yang pertama physical activity, yaitu aktivitas fisikal. Mungkin kita bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu ya, sudah biasa pagi-pagi menyapu, mengepel, beberes dan sebagainya. Itu juga termasuk aktivitas kegiatan sehari-hari ya. Tetapi kadang kala kita lupa ya, ya mungkin kita kerjaannya sudah orang modern gitu ya, kerjaannya di HP, kerjaannya di laptop, yang gerak kadang cuma jarinya doang gitu ya. Nah ini, kalau tidak disadari itu akan memperlambat atau mengurangi gerak tubuh kita, sehingga lama-lama tubuh kita, bisa jadi, kurang lentur ya, otot-ototnya, akhirnya nanti lama-lama sakit kayak gitu. Nah yang kedua itu healthy eating atau makanan yang sehat ya. Kita tahu sekarang banyak sekali orang-orang yang mengidap penyakit-penyakit kronis ya, kanker, tumor dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali faktor yang mempengaruhi, tetapi salah satu faktornya adalah makanan ya. Kita tahu ya, makanan yang kita makan ya dari dulu gitu ya, itu banyak mengandung pengawet, banyak mengandung pemanis buatan ya, pewarna dan sebagainya. Belum lagi ketika kita makan ayam, itu ayamnya sudah disuntik hormon, disuntik obat-obatan dan sebagainya, itu sebenarnya sangat berpengaruh kepada diri kita ya.
Tetapi mungkin kita tidak bisa menghindari itu, tetapi bisa kita upayakan untuk mengurangi, sehingga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang sehat, dan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Kemudian kualitas tidur, ya. Kualitas tidur ini sangat mempengaruhi pada kesehatan fisik kita juga, ya. Kadang kalau kita kurang tidur itu kan kayak, hawanya tuh nggak fit kayak gitu ya. Atau kita sudah banyak tidur, tetapi bangun tidur masih capek. Kayaknya saya sudah tidur lebih dari 10 jam misalnya, tetapi kok rasanya masih capek ya. Nah, ini juga, mempengaruhi kesehatan kita ya. Mungkin tidur kita belum sampai pada tidur yang deep ya, belum pada tidur yang, dalam, belum pada deep sleep gitu. Sebenarnya tidur tuh ada 4 kondisi ya, kondisi bagaimana gelombang otak kita tuh di beta, ada di alfa, theta, sama delta. Nah, tidur yang lelap itu saat gelombang otak kita berada di delta, itu tidur yang lelap. Nah, kadangkala kita tidur tuh kita tidur-tidur ayam gitu ya, baru di kualitas gelombang alfa. Lah itu meskipun kita sudah tidur berjam-jam, tetap aja capek karena tubuh kita merasa belum istirahat, otak kita masih terus bekerja. Nah, bagaimana kita memiliki tidur yang, apa, deep gitu ya. Nah, ini kita perlu untuk latih gitu. Nah, terus mental health atau kesehatan mental. Nah, sebenarnya banyak, orang mungkin ya, mental mental health itu sudah sangat umum ya untuk dibicarakan. Tetapi barangkali teman-teman, belum paham sebenarnya mental health itu yang seperti apa gitu ya. Nah, ini menurut KBBI, mental itu bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan badan atau tenaga ya. Jadi, kalau menurut Webster Dictionary, mental itu way of thinking, berkenaan dengan pikiran, gangguan saraf dan kejiwaan ya. Cara berpikir dan berperasaan ya yang mencerminkan pada perilaku seseorang. Nah, mental ini, itu sangat dipengaruhi oleh belief system ya, keyakinan seseorang, value ya, nilai yang diyakini oleh seseorang, informasi yang selama ini dia rekam di dalam pikirannya ya, pengalaman hidup yang selama ini dia, terima, memori-memori ya dari sejak bayi, bahkan mungkin sejak kandungan sampai saat ini. Terus juga dari genetika ya, orang tua kita seperti apa, itu juga mempengaruhi bagaimana mental kita. Nah, cara untuk memiliki mental health, kalau menurut saya itu dengan belajar terus-menerus ya. Kalau kita mandek tidak belajar, biasanya ya kita mentalnya itu masih sama dengan yang dulu, tidak ada perubahan. Terus juga dengan tafakur ya, tafakur ini sangat mempengaruhi ya kesehatan, mental kita. Nah, ini pas sekali ini, sesinya bulan puasa ya, kita banyak-banyak mentafakuri diri ya. Terus yang kedua, yang ketiga ya, emotional health atau, eee, kesehatan emosi. Nah, ini biasanya menjangkiti para kaum ibu ya, emosinya meledak-ledak ya, apalagi kalau menghadapi suami dan anak ya. Tapi saya yakin kalau di ibu pembaharu semuanya sudah mahir semua ya dalam mengelola emosi ya. Kalau menurut KBBI, emosi itu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi yang namanya kita memiliki emosi itu sangat wajar, itu alami, manusiawi. Karena emosi adalah instrumen yang memang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari diri kita. Jadi kalau kita bilang, "Wah, saya nggak pengen punya emosi yang negatif," ya susah gitu. Karena itu memang sudah instrumennya kita. Kalau kita nggak punya emosi, nanti kita jadi kayak zombie gitu ya, tidak ada rasa apa-apa. Nah, berarti emosi ini adalah sebuah karunia yang perlu kita, apa, kita rawat itu bagaimana kita mengelola emosi kita ini. Nah, biasanya yang menjadi masalah adalah ketika emosi negatif ini terlalu dominan ya, terlalu dominan di dalam diri kita sehingga kita setiap harinya dipenuhi oleh emosi yang negatif. Emosi yang positifnya sangat sedikit. Meskipun pada kenyataannya emosi negatif dan emosi positif itu sama-sama memiliki manfaat ya, keduanya itu memiliki manfaat. Emosi negatif misalnya khawatir, cemas dan sebagainya itu diperlukan ya. Ketika kita menghadapi sebuah bahaya itu perlu, emosi-emosi seperti itu ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah,
itu ya perlu emosi untuk, bagaimana kita tetap fight gitu ya dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, terus bagaimana untuk menyeimbangkan agar emosi negatif itu bukan yang mendominasi diri kita. Nah, kalau menurut penelitian itu ada tips bagaimana untuk kita tidak terbawa oleh emosi negatif, yaitu 1:3 ya. Ketika kita mengalami satu emosi yang negatif, kita perlu untuk menutupinya atau kita perlu membawa diri kita untuk mendapatkan 3 emosi positif. Ketika cuma 1:1 itu belum cukup. Bahkan kadangkala ya, kita tuh mengalami 9 emosi positif, baru mendapatkan 1 emosi negatif, itu yang 9 udah hilang semua. Yang tersisa hanya 1 emosi negatif saja yang terlalu kita ingat dan kita, tanamkan di dalam hati kita, iya kan? Nah, ini kalau kita sudah sadar ini, berarti ketika kita mengalami 1 emosi negatif, kita perlu untuk menumpanginya dengan 3 emosi positif. Dan itu kita sengaja gitu, kita sengaja melakukannya untuk menutupi atau untuk menghilangkan yang tadi kita rasa, itu emosi negatif. Nah, emosi negatif ini juga diperlukan untuk membuat kita tangguh. Ketika kita tidak pernah memiliki emosi negatif, misalnya ya dari anak-anak kita sudah tercukupi segala sesuatunya, itu kita akan tumbuh menjadi seseorang yang fragile atau gampang pecah atau mudah rapuh. Jadi ketika kita merasa emosi kita ada yang negatif dulu ya maupun sekarang, syukurilah ya karena emosi negatif itu yang memperkuat diri kita. Tinggal, PR-nya ya bagaimana kita lebih memperbanyak emosi positifnya untuk, menutupi ya, emosi-emosi negatif yang mungkin, mengendap di dalam diri kita. Terus yang terakhir tentang spiritual health atau kesehatan spiritual. Ya, ini adalah lapisan dari tubuh kita yang paling dalam dan paling halus ya. Mungkin kita ya sering melakukan sholat, sering melakukan tadarus, sering melakukan zikir dan sebagainya. Tetapi mungkin ada yang pernah bertanya gitu ya, kenapa saya sudah melakukan berbagai macam ritual tetapi saya tetap galau dan sebagainya ya. Saya tetap tidak tenang, saya tetap tidak, bahagia, saya tetap kemerungsung dan lain sebagainya. Ya, kadang antara ritual dan bagaimana meningkatkan spiritual itu adalah sesuatu yang berbeda. Ketika ritual itu tidak memiliki ruh, itu tidak akan mempengaruhi dari tingkat spiritualitas kita. Sehingga ritual kita hanya sekedar ya ritual saja gitu, tidak memiliki dampak apa-apa di dalam, spiritualitas kita. Nah, bagaimana agar spiritual kita itu meningkat? Yaitu dengan laku spiritual yang disadari ya. Laku spiritual yang disadari itu bagaimana? Seperti kita saat ini berpuasa ya. Berpuasa adalah laku spiritual yang sangat bagus dan itu mungkin kayaknya kewajiban gitu ya. Padahal aslinya puasa adalah sesuatu yang itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Puasa itu kan kayak sebenarnya, ini ya, kita disuruh prihatin, tubuh kita disuruh prihatin yang biasanya suka makan gitu ya, yang biasanya apa-apa dimakan, yang biasanya setiap jam itu ngemil dan sebagainya, ini dibatasi. Nah, pembatasan makan ini adalah sebuah keprihatinan, tubuh kita diprihatinkan. Ini fungsinya buat apa? Buat agar spirit kita naik. Ketika tubuh kita itu dilayani terus ya dengan makan, dengan kesenangan-kesenangan ya, bukan hanya lewat mulut ya, lewat mata, lewat pendengaran dan sebagainya, itu kita kasih makan berlebihan ya, yang senang-senang terus gitu ya, itu lama-lama akan memperkuat ego ya. Nah, ego yang besar ini dia akan menutupi spirit kita. Nah, dengan berpuasa kita tuh tubuh kita disuruh prihatin. Dengan tubuh kita disuruh prihatin, mudah-mudahan ego kita mengecil, sementara spirit kita naik. Ketika spirit kita sudah menyala gitu ya, insya Allah kita memiliki, spiritual yang sehat, begitu. Nah, oleh karena itulah ya kami di Permata Hati membuat sebuah kurikulum ya untuk, member basic ya, member pertama di program basic Permata Hati, itu bagaimana kita memiliki kesehatan yang holistik ini ya. Karena ketika kita belum memiliki kesehatan yang holistik, apapun masalah yang kita hadapi baik kecil maupun besar, itu akan terasa sangat berat.
Tetapi ketika kita mengawali dari bagaimana kita membenahi diri, sembuh dari diri kita sendiri, sehat dari diri kita sendiri secara holistik, mudah-mudahan apapun masalah yang kita hadapi, kita mampu untuk memberikan respon yang terbaik. Nah, itu kalau kita belum memiliki kesehatan holistik baik dari fisik, mental, emosi dan spiritual yang baik, kita akan sangat kesulitan ya menghadapi persoalan-persoalan hidup ya, mungkin silih berganti setiap waktunya. Nah, oleh karena itu di Permata Hati ini menjadi basic-nya kami bagaimana kita sehat dulu ya, baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga apapun permasalahan atau tantangan hidup yang kita hadapi, kita bisa menjalaninya dengan, yang terbaik begitu. Nah mungkin, teman-teman ada yang belum tahu ya Permata Hati itu apa gitu. Nah mungkin saya sedikit share tentang, Permata Hati. Selamat datang di komunitas Permata Hati. Pergi ke pasar membeli kuali. Ingin belajar? Ya, di Permata Hati. Komunitas Permata Hati merupakan wadah bagi para perempuan yang senang belajar, khususnya para pejuang buah hati, untuk saling berbagi dan bersinergi agar dapat menerima dan berdamai dengan tantangan kehidupan, sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih produktif, bahagia, dan penuh dengan energi positif. Visi Permata Hati adalah terwujudnya pasangan suami istri yang sehat dan bahagia, baik belum memiliki anak maupun sudah, sehingga menjadi keluarga yang harmoni, berdaya, dan mampu berkontribusi untuk bangsa. Misi komunitas Permata Hati adalah menjadi ekosistem untuk saling support antara para pejuang buah hati, menyiapkan kesehatan baik fisik, mental, emosi, dan juga spiritual, sarana bagi para ibu dan calon ibu untuk belajar parenting sedari dini, mewujudkan pribadi yang excellent. Slogan Permata Hati adalah energi, cinta, keluarga. Program di Permata Hati meliputi program belajar basic, merupakan program belajar bagi member baru untuk mampu menerima dan berdamai dengan diri sendiri menjadi perempuan yang bahagia dan sehat secara mental, emosi, fisik, dan spiritual. Program Perempuan Berdaya merupakan program lanjutan untuk menggali dan mengembangkan potensi member menjadi perempuan yang percaya diri, produktif, dan bermanfaat. Program Saung Orang Tua merupakan program lanjutan sebagai sarana pembelajaran bersama untuk menjadi orang tua yang bijak dan bahagia. Program Hamil merupakan program lanjutan yang menjadi support system untuk para calon ibu. Program Divisi Usaha Permata Hati merupakan program lanjutan sebagai support untuk meningkatkan jiwa entrepreneur. Permata Hati digawangi oleh para perempuan-perempuan yang berdedikasi tinggi untuk memberikan kebermanfaatan yang tergabung dalam super tim Permata Hati. Ingin mengenal lebih jauh tentang Permata Hati? Silahkan follow dan subscribe YouTube Komunitas Permata Hati, Facebook Permata Hati, Instagram Permata Hati ID, web komunitaspermatahati.com, TikTok Permata Hati. Be happy, be empowered, and grow together. Permata Hati selalu di hati. Ya, itu sekilas tentang Permata Hati ya. Terima kasih atas perhatiannya. Satu closing statement dari saya, sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah murni perjalanan antara diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Maka dari itu penting sekali kita untuk menjaga kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan yang non fisik, agar kita nanti akan kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Adel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali penyampaiannya Mbak Zaki. Ini ada teman-teman juga yang sudah hadir ya. Teman-teman jangan lupa yang menyimak siaran ini untuk subscribe ya YouTube Ibu Pembaharu dan nantikan inspirasi berbagi.
Apa sih? Berburu Berburu inspirasi inspirasi Ramadan. Berburu inspirasi Ramadan yang berikutnya di YouTube Ibu Pembaharu. Aduh, mohon maaf nih, hostnya kurang lancar. Monggo teman-teman, misalkan ada yang mau bertanya, silahkan diketikkan di kolom chat ya, di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan. Itu sudah banyak Jadi yang memang hadir, Mbak ya Adel. banyak yang hadir. Ada Mbak Zain, ada Mbak Reni, Mbak Nailul, Teh Dian ya, Teh Dian juga hadir. Mbak Umi, Mbak Neneng, Mbak Mega, Mbak Mila, Mbak Siti Khoiriyah, banyak sekali yang hadir. Selamat datang ya Mbak-mbak. Monggo misalkan ada yang mau bertanya atau mau berkomentar ya, mungkin ada yang mau sharing, boleh menuliskan di kolom komentar. Mungkin boleh dibacakan Mbak Adel di komen, sudah banyak yang komen. Iya. Tunggu Mbak, loading di tempatku. Ini kalau dari Mbak Umi, suaranya bades Mbak, kece. Ya, Mbak Zaki suaranya Ini emang suara kece. ngapak ya, suara orang Banyumasan. Iya, nih Mbak Zen hadir sambil ngerjain laporan. Semangat Mbak Zen, pagi-pagi udah kerja, puasa-puasa lagi ya. Mbak Mila Jamilah, spiritual yang disadari. Iya Mbak, penting banget ya Mbak, ketika kita itu melakukan ritual, itu kita juga menyadarinya. Jadi ritual tidak hanya sekedar ritual aja, tapi juga merasuk ya Mbak, memperbaiki kondisi spiritual kita. Iya betul Mbak Adel. Oh ini ada Mbak Susi. Oh ini ada Mbak Lenti juga, ya Allah aku nggak ngelihat pertanyaannya. Mbak Lenti Nusifera. Mbak Zaki, bentar Mbak. Aduh, tips supaya bisa deep sleep seperti apa ya Mbak? Oke, ya Mbak Lenti, halo, terima kasih sudah hadir. Ya kalau saya biasanya ada beberapa cara Mbak. Yang pertama lampu harus gelap, ya. Karena ketika kita tuh masih ada cahaya gitu, apalagi yang terang benderang ya, pakai lampu Philips 60 watt gitu, itu jelas itu tidak akan membuat gelombang otak kita akan kayak belum malam gitu. Jadi kita mengkondisikan ruangan atau kamar kita itu malam. Nah, malam kan tandanya gelap. Nah, dengan lampu yang gelap itu akan membantu mengkondisikan otak kita untuk masuk ke gelombang delta gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kita misalkan biasanya kan ibu-ibu itu ini ya, banyak pikiran gitu ya. Lah itu pikirannya ditaruh dulu ya, dengan niat aja nggak apa-apa atau mau ditulis juga boleh. Nah biar kalau yang sudah biasa itu udah niat aja bisa itu. Misalnya saya letakkan dulu pikirannya, kita lanjut lagi besok. Nah kita saatnya saya mau tidur sekarang, itu boleh. Tetapi kalau yang pikirannya tuh biasanya ada yang ruwet banget gitu ya, itu dituliskan. Ya dituliskan keruwetan-keruwetan hari itu ya. Oke, hari ini ruwetan saya ini sudah saya letakkan di dalam kertas, saya mau tidur ya. Nah, itu membantu juga untuk kita tidur lelap. Terus kalau misalnya yang suka dengan audio relaksasi gitu, itu juga bisa membantu ya sebelum tidur kita sambil berdoa gitu ya, sambil membaca surat mungkin sambil pikiran gitu, kita mendengarkan audio relaksasi. Itu juga cukup membantu. Mungkin itu Mbak Lenti. Itu Mbak Adel. Iya. Nah, ini ada komennya Tedian juga. Pas bangun tidur, kalau tangan atau leher sakit, yang disalahin bantalnya. Padahal sebenarnya bantalnya tidak salah apa-apa ya Mbak Zaki. Biasanya kan salah tidur gitu ya. Waduh, bantalnya ketinggian atau bantalnya keras nih gitu. Iya, betul. Oke, Mbak Leti mungkin kalau mau memberikan ini ya respon. Ada Nah, Mbak ini ada Susi, Mbak Susi. iya, ada dari Mbak Susi. Apa yang harus dilakukan sebelum tidur? Aduh Mbak, bentar Mbak. Ketutupan. Sebelum tidur agar tidur lebih berkualitas, mengingat kami para mama harus bangun lebih awal dan tidur lebih akhir. Ini ada hubungannya sama jawaban yang tadi ya Mbak ya?
Iya, Mungkin Mbak ada Landini yang mau Shevera. ditambahkan? Iya, itu Mhm. Mbak Susi, sebenarnya menurut penelitian, kita ketika tidurnya bisa sampai deep sleep atau masuk ke gelombang delta, itu tidur 4 jam itu cukup. Bahkan ada tokoh-tokoh gitu ya, yang bahkan tidur itu hanya 2 jam gitu. Itu cukup gitu. Tetapi ya untuk kita ya, orang awam gitu, orang umum gitu, ya tidur 4 jam ketika kita bisa memaksimalkan itu dengan tidur yang lelap, itu sebenarnya cukup. Dan saya yakin para ibu-ibu gitu ya, sudah sangat terbiasa ya untuk apa, tidur akhir, bangun awal. Nah, ini hal-hal biasanya kalau tubuh kita udah capek sebenarnya tidurnya lelap ya Mbak Susi ya. Nah, itu mungkin, yang penting kita apa, bangun itu seger, itu sudah menunjukkan kalau tidur kita cukup. Dan cukup ini bukan, lama banget gitu tidurnya gitu ya, enggak. Ternyata menurut penelitian ketika kita bisa tidur deep sleep 4 jam itu sudah cukup untuk memberikan energi 18 jam kepada tubuh kita. Ya misalnya kita apa, beraktivitas kayak gitu tuh, tidur 4 jam itu sudah sangat cukup. Oke, Mbak Adel. Berarti ya Mbak, ketika kita ingin emang deep sleep itu, kondisi pikiran kita tuh sebaiknya kondisinya tenang gitu ya Mbak, tidak sedang dalam, masalah atau gelisah gitu ya Mbak? Kalau ada kita sedang gelisah atau ada lagi yang dipikirkan, itu akan susah masuk ke deep sleep, iya Mbak, bener? Biasanya mimpi nanti jatuhnya ya, Mbak Adel. Kalau, Mhm apa mhm mhm. namanya, kita sedang ada banyak pikiran kayak gitu, Mhm. akhirnya tidur bermimpi. Itu masuk di ini, apa, theta gitu. Itu sudah tidur lumayan, tetapi belum yang deep Mhm. sleep banget gitu. Karena otak kita masih bekerja ya, Bekerja, mungkin mhm tubuh mhm. fisik kita tidur, tetapi kan otak kita ada mimpi di dalam otak kita dia masih masih beraktivitas, masih berpikir ya, yang Mhm. timbul melalui mimpi itu. Iya Mbak, biasanya kalau kondisi seperti itu saya sebutnya, saya nggak bisa tidur, walaupun kenyataannya saya juga tidur gitu ya Mbak. Cuman rasanya tuh kayak nggak tidur, karena bangun tidur itu bukannya, apa namanya, fresh gitu ya, tapi, masih ngantuk gitu, lesu, nggak seger gitu. Berarti kondisinya ini ya, kita harus bisa merelaksasi diri sendiri gitu ya Mbak ya. Ini ada Ya, pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Zain, kalau terlalu positif itu katanya kurang baik, katanya juga kurang tidak baik ya, jadi harus seimbang. Seimbang itu gimana sih, Mbak? Gitu, dalam merasakan emosi mungkin ya? ya intinya semua diterima Mbak Zen, semua diterima dulu, diakui dulu, diterima. Sebenarnya, kita kalau menjadi manusia itu pasti ada yang namanya emosi tadi ya, secara KBBI itu, luapan perasaan yang naik turun. Sebenarnya kita sebagai manusia itu otomatis udah naik turun gitu. Kadang semangat, nanti kadang apa, ada jengkel, nanti ada bahagia, nanti ada cinta, kayak gitu tuh, silih berganti. Nah, biar seimbang kayak gitu, kita Mhm. ya itu, apa namanya, biasanya yang menjadi masalah kan emosi negatif ya. Emosi Mhm. negatif yang terlalu lama dicengkeram, itu yang membuat kita jadi nggak nyaman. Nah, itu tadi yang saya tipsnya itu tadi ya, 3:1 gitu. Ketika kita mengalami emosi negatif satu, kita tutupi dengan 3 peristiwa atau kejadian atau kita melakukan apa gitu ya, untuk yang menimbulkan perasaan positif gitu, emosi yang positif, 3. Jadi nanti bisa netral. Gitu mungkin Mbak Nurzen? Zain, mhm. Iya. Oh iya Mbak, tadi saya lupa bacakan ini ada Mbak Hauli Tenderlove hadir. Mbak Hauli dari Tenderlove. Saya tuh lupa Mbak Zak, ini kan bisa di-up ya komentar, kok saya nggak nge-up dari tadi lupa banget. Yang berikutnya saya up coba. Ini ada pertanyaan lagi, coba ya saya show, muncul nggak? Oh iya, muncul Mbak Del. Nah ini dari Rumah Hijau, luar biasa inspirasinya Mbak. Nah gini Mbak, kadang kita itu tidak menyadari ya bahwa emosi kita itu bernilai negatif. Bagaimana cara menyadarkan hal tersebut? Atau adakah indikator yang bisa digunakan? Gimana Mbak? Gampang banget sebenarnya ya, kita tuh memiliki emosi negatif dan positif.
Dilihat aja itu nyaman nggak di hati kita. Kalau nggak nyaman itu negatif, Mbak. Kalau kita merasa nyaman, seneng dan sebagainya itu positif. Perbedaannya itu semudah itu untuk melihat indikator dari emosi kita. Meskipun secara emosi itu ada di tabelnya David R. Hawkins ya, itu ada penelitiannya. Marah itu frekuensinya berapa ya, bahagia frekuensinya berapa, merasa tidak berharga itu emosinya berapa, itu secara penelitian ada di tabelnya David R. Hawkins. Tetapi kita sebagai orang awam nggak usah lihat-lihat tabel gitu ya, nggak usah lihat-lihat hasil penelitian gitu. Rasakan saja di perasaan kita nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman ya itu emosi negatif. Nah, tinggal kita menelisik lagi, rasa nggak nyaman itu apa, kita kasih nama emosi itu, ya. Misalnya saya lagi jengkel nih sama Mbak Adel gitu ya, "Oh, aku kok nggak nyaman ya, mau ngomong sama Mbak Adel kok ragu-ragu ya? Oh, kayaknya mungkin aku, ada emosi jengkel sama Mbak Adel," itu diakui dulu gitu ya. Itu Mbak, rumah hijau. Oke, ini Mbak siapa ya? Mbak, ini saya yang mau tanya sekarang, Mbak. Tadi kan Mbak Zaki bilang ya, kalau kita merasakan satu emosi negatif sebaiknya kita tutupin ya, kita balas gitu ya, dengan 3 emosi positif. 3 emosi positif ini bisa kita ciptakan sendiri, Mbak. Iya, bisa kita ciptakan sendiri, Mbak. Mhm. Baik. Perasaan emosi itu sangat dipengaruhi oleh hormon, Mbak Adel. Jadi Mhm. sebenarnya emosi itu adalah bentuk dari luapan secara fisik ya, secara emosi kan kayaknya itu bagian perasaan. Tetapi itu Mhm. ada sangat berhubungan dengan fisik kita juga. Jadi ketika kita merasakan emosi negatif maupun positif, itu ada hubungannya dengan hormon yang keluar di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita merasakan emosi yang positif, itu ada hormon-hormon positif yang keluar, Mbak, endorfin, dopamin dan sebagainya. Itu hormon kebahagiaan yang keluar dari tubuh kita. Nah, berarti sebenarnya rasa bahagia itu kan bisa diciptakan. Tinggal kita memberikan stimulus agar hormon itu mengalir, itu terjadi, gitu kan. Nah, makanya kalau orang-orang yang mungkin ya para, orang-orang itu gitu lah, misalnya dia, aduh lagi stres banget, biar tenang gimana nih, minum yang namanya, ekstasi atau apalah dan sebagainya. Karena itu memang memicu keluarnya hormon, kebahagiaan ya, morfin dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan kita sebagai orang umat muslim, ada kok jalan lain gitu ya, selain kita, untuk menstimulus hormon kebahagiaan itu bukan dengan hal obat-obatan yang dilarang seperti itu, ya. Karena itu jelas akan menimbulkan kecanduan yang justru akan menyebabkan sakit yang lebih parah. Nah, caranya gimana untuk kita menciptakan sendiri ya, emosi positif yang itu kita menstimulus hormon kebahagiaan kita muncul, yaitu salah satunya dengan olahraga, Mbak. Olahraga itu dia tuh menggerakkan fisik dan itu mengalirkan hormon kebahagiaan. Ya, biasanya kalau kita, yang nggak pernah olahraga itu gampang suntuk gitu. Tetapi kalau kita sering olahraga atau rutin olahraga itu semangat gitu. Atau juga dengan makanan-makanan yang sehat, itu juga memunculkan hormon yang, positif kayak gitu. Nah, kalau kita-kita ya para ibu rumah tangga, para istri rumah tangga, kan hormonnya ada di rumah kita gitu ya. Ketika kita melihat, suami kita ya, kita mungkin dengan pelukan kayak gitu, atau mungkin anak kita, memeluk, mensyukuri dan sebagainya itu juga, salah satu bentuk dari cara kita ya, untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan sehingga kita muncul tuh emosi yang positifnya. Benar. Gitu Mbak Adel. Betul sekali. Nah, Mbak, ini belum ada lagi yang bertanya, jadi saya tanya saya sambung-sambungin ya, Mbak. Ya, Nah, nggak Mbak, apa-apa. ini Nanti kita sampai kalau nggak ada yang nanya, ya kita udahi aja. baik baik. Mungkin teman-teman nanti kalau mau ada yang bertanya atau penasaran ya dari, tentang bagaimana sih bisa menjaga kesehatan holistik ya secara fisik, mental, spiritual gitu, nanti silahkan dituliskan di kolom komentar. Ini saya bertanya lagi, Mbak, berolahraga itu kan ini ya, apa namanya, buat yang biasa kan badannya enak gitu ya, tapi untuk yang tidak biasa itu kan melelahkan gitu ya, Mbak. Iya bener. Saya dulu sempat, nggak terlalu suka olahraga karena capek.
Iya Jadi kalau iya. udah capek itu bawaannya sebel, marah Iya gitu iya iya. sebel gitu kan ya. Nah itu Heeh. walaupun kita merasakan capek, lelah itu tetap keluar ya Mbak ya kebaikan hormon endorfin itu tetap keluar ya Mbak, hormon yang membuat kita bahagia itu. Iya, Mbak, karena sebenarnya badan kita jadi capek setelah olahraga kan karena Mhm, ototnya tegang gitu, karena ototnya mhm, jarang dilatih, terus mhm, dibawa olahraga, akhirnya dia mhm, tegang, kaku, dan rasanya sakit gitu ya. Nah itu biasanya kalau mhm. dicoba terus, kita apa namanya, latih terus, itu lama-lama hilang, Mbak Adel. Saya juga sama, dulu juga malas banget kan olahraga, ya sukanya kan mainan HP kayak gitu ya, sosmed dan sebagainya Generasi itu. rebahan, mhm. Iya, itu udah nyaman banget deh, rebahan itu, ya. Tetapi, Mhm, karena semakin ke sini mungkin umur juga gitu ya, Mbak Adel, mhm mhm. semakin menyadari pentingnya sehat gitu, jadi awalnya dipaksa gitu. Sebenarnya olahraga ringan saja cukup sebenarnya, nggak harus yang olahraga berat gitu, yang penting tubuh kita, bergerak gitu, tidak, apa, mager gitu. Mhm mhm. Gitu, Mbak Adel. Misalnya jalan kaki doang itu kan sebenarnya nggak begitu capek ya. Jalan Iya, kaki mhm, 15 menit, mhm, 30 menit itu nggak begitu capek. Tapi kalau workout gitu memang capek itu. capek. Apalagi mungkin, Mhm. untuk yang kurang senang gitu ya, Mbak, ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengeluarkan keringat ya, Mbak, itu badan kita lebih rileks, ya nggak sih, Mbak? Kalau udah ngeluarin keringat itu Iya, rasanya tuh bener, Mbak rileks Adel. terus, di beberapa kasus itu kita bisa kayak ngantuk, yang awalnya mungkin nggak kerasa ngantuk gitu ya, kayak, "Oh, kok nggak bisa tidur sih, capek," tapi nggak bisa tidur gitu. Tapi begitu kita udah ngeluarin keringat tuh, rasanya jadi lemes, jadi nggak harus capek-capek memaksa diri kita tidur, bisa tidur dengan mudahnya gitu kan ya, Mbak, Ah, kalau iya udah bener, Mbak. keringetan, mhm, Itu, apa, olahraga mhm, sampai keringetan itu selain juga dia mengalirkan hormon kebahagiaan ya, itu mhm, juga membuat kita, apa, ini, tidurnya lelap. Buat tadi yang, mhm, bertanya ya, Mbak Susi sama Mbak Lenti. Nah ini, mhm, olah fisik itu sangat membantu kita tidur lebih lelap. mhm. Makasih Mbak Adel pertanyaannya jadi keinget. Walaupun yoga ya, Mbak, saya tuh kan dulu beberapa kali ikut yoga, pertama kali saya ikut yoga saya nggak tahu yoga tuh kayak apa sih, dan teman-teman saya itu yang berkomentar ya, "Mbak Adel ikut yoga, yoga bukannya nggak ngapa-ngapain ya Mbak, cuma diem aja." Heeh heeh. Digituin sama temenku. Jadi mungkin di mata orang yoga kan cuma diem kan, maksudnya, sambil melakukan gerakan tapi kan banyak diamnya gitu kan. Dan saya waktu ngelakuin malah pertama kali ikut yoga itu ini Mbak, memang keringetan dan kayak ada gerakan di otot perut itu tuh sampai berlangsung sampai besoknya. Jadi nggak cuman hari itu aja, getarannya itu sampai besoknya. Jadi kayak mereka tuh kayak tetap apa ya namanya ya, tetap bergerak gitu, tetap bukan berolahraga ya, ya kayak berolah gitu, nggak cuman saat itu aja, jadi sampai besoknya juga dan itu bukan kram gitu kan. Itu juga termasuk ya, Mbak, ya, termasuk berolahraga gitu ya, Mbak? Iya, sebenarnya olahraga tuh, ini ya, yoga maksudnya. Oh, yoga itu Mhm, olahraga yang lembut gitu. Kayaknya cuma mhm, kayak gitu doang gitu ya kayak gerakannya. gitu doang. Tetapi ternyata itu tuh membuat kita kemeringat sekali ya, Mbak Adel, karena kita ada Mhm, kelas yoga ya, tapi heeh, ada sekarang kelas yoga. libur dulu, Ramadan libur Mhm, dulu, iya. Jadi kayaknya cuma apa, stretching dan sebagainya kayak gitu ya, tetapi itu mhm, sangat membuat kita kemeringat gitu, berkeringat kayak heeh, gitu. Ya memang, yoga seperti itu gerakannya, Mbak Adel. mhm mhm. Nah, teman-teman mungkin yang mau bergabung ya nanti setelah puasa, kita akan mengadakan kembali ya, Mbak, kelas Iya yoga itu betul, buat heeh. umum, buat siapa aja yang mau ikut boleh. Nanti ya diselenggarakan secara live lewat Zoom gitu. Jadi biasanya mungkin pada ngelihat di YouTube, ini kita bisa ngelihat langsung, berinteraksi langsung dengan pelatihnya gitu ya, Mbak Zaki ya. Iya, Ini ada kebetulan di mhm, Permata Hati ada yang apa, memang, ini instruktur yoga ya, Mbak Eki. Jadi mhm, mhm, kita bisa mengadakan gratis kayak gitu, tanpa membayar instrukturnya. mhm, mhm. Alhamdulillah gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh via Japri. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ida. Pertanyaannya, Mbak Zaki idealnya olahraga itu sore atau pagi?
Nah, ini harusnya Mbak Eki nih yang menjawab ya, Mbak Adel. Ya, Mbak Ida, ini sependek pengetahuan saya saja ya, jawabannya Mhm. gitu. Kalau ideal sebenarnya olahraga kapan saja, katanya tuh kapan saja boleh, kecuali malam hari. Karena di malam hari itu, apa namanya, alam kita yaitu, tumbuhannya itu yang dikeluarkan, ini CO2-nya. Nah, jadi idealnya itu siang hari, pagi sampai sore gitu. Nah, kalau idealnya lagi itu pagi sebelum makan. Jadi itu selain kita menggerakkan apa, menggerakkan aktivitas tubuh kita sehingga mengeluarkan hormon kebahagiaan, itu juga menghilangkan lemak, Mbak Ida, ya. Heeh. Ketika kita olahraga pagi sebelum makan, itu bisa melunturkan lemak-lemak yang berada di dalam tubuh kita. Ya, ini cocok sekali nih buat ibu-ibu ya, yang mungkin lemaknya rada-rada berlebihan. Nah, ini silahkan untuk olahraga di pagi hari sebelum sarapan gitu. Atau mungkin di sore hari juga nggak masalah. Saya juga suka nih olahraga di sore hari. Karena olahraga di sore hari itu ternyata lebih mudah membuat kita berkeringat. Mungkin karena suhunya Mmm. lebih panas gitu ya, Mbak Adel, Mhm mhm. suhunya lebih panas, Mhm. terus apa, kitanya juga apa, sudah banyak bergerak gitu. Jadi ketika sore hari melakukan, olahraga itu kayak keringatnya tuh lebih banyak gitu dibanding, ketika saya olahraga pagi hari. Jadi itu silahkan pilihan Mbak Ida ya, mau kapan saja itu tidak masalah. Kalau pagi hari udaranya masih sejuk, kita bisa sambil menghirup oksigen yang banyak gitu ya, karena oksigen itu juga sangat penting untuk tubuh kita ya, untuk otak kita, untuk darah kita, itu oksigen sangat penting. Jadi kalau pagi hari itu jalan-jalan sambil menghirup udara segar itu juga sangat baik. Tetapi kalau tidak ada waktu di pagi hari gitu ya, mungkin ibu-ibu kan banyak agendanya ya, harus masak, Mhm. harus, beres-beres, harus nyiapin Mhm. anak dan lain-lain, Mhm. ya seluangnya saja. Bahkan cuma 5 menit, kayak gitu pun nggak masalah ya, yang penting kita ada pergerakan tubuh yang memang diniatkan untuk olahraga, ya. Katanya karena beda Mbak Adel katanya ketika kita capek ya, mengerjakan ini apa namanya, pekerjaan rumah tangga, itu kan Pekerjaan sebenarnya rumah bergerak ya. tangga, Tetapi katanya mhm. tetap beda antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan berolahraga itu tetap berbeda, gitu. Jadi, mungkin ada baiknya kita meluangkan waktu mungkin hanya 5 menit kayak gitulah, untuk kita, meniatkan olahraga kayak gitu. Gitu Mbak Del. Betul sekali, mhm. Jadi, olahraga ini selain untuk menyehatkan, itu juga bisa membantu kita menangkal ya, Mbak, ya, emosi-emosi negatif yang hadir gitu. Karena dengan Mhm. berolahraga itu bisa memunculkan, emosi-emosi positif dan hormon-hormon kebaikan yang bisa membantu menetralkan ya, Mbak, tadi emosi negatif yang datang gitu. Karena kan kita nggak bisa Oke. menyangka ya, kapan sih emosi negatif itu bisa hadir, kena trigger apa gitu kan. Mungkin ada yang punya anak bisa kepancing sama anaknya, kepancing sama tetangganya gitu kan. Oke oke. Oh Mhm. iya, aku baca ulang ini pertanyaannya Mbak Zen. Kalau terlalu positif katanya juga tidak baik, kudu seimbang. Oh, saya baru maksud ini pertanyaannya Mbak Zen. Maksudnya mungkin yang dari Mbak Zen itu kalau terlalu positif kayak gitu ya, Mbak Adel ya? Mhm, Itu iya gimana kayak kayaknya, Mbak. gitu? Gitu ya? Mhm. Ya, oke, coba saya, jawab ulang ya, Mbak Nurzen. Iya bener, kadang ada orang yang terlalu positif terhadap dirinya sendiri, emosinya tuh positif banget ya. Tetapi itu membuat emosi orang lain. Dianya, baik-baik saja, emosinya terlalu positif, tetapi sikapnya itu justru membuat emosi negatif orang lain yang di dekatnya. Itu memang ada kadang seperti itu ya. Misalnya saya sebagai orang istri tapi slow banget, semuanya dibikin happy kayak ya, tidak ada persoalan, semuanya baik-baik saja gitu ya. Mhm Akhirnya suami mhm. saya marah misalnya, "Lah ini gimana nih, nggak ada makan, rumah berantakan," gitu ya. Itu kan membuat, orang lain mungkin kitanya baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan orang lain yang ada di sekitar kita? Kan, itu, mereka kitanya emosinya positif, orang lain di sekitar kita yang emosinya negatif kan. Nah, ini, kita juga perlu rasa
empati ya, rasa empati untuk mengetahui apakah sikap saya yang seperti ini itu tuh baik untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Misalnya saya merasa, oh saya sudah positif sekali untuk diri saya. Ternyata buat suami saya itu tuh nyebelin banget gitu. Nah, ini perlu kita introspeksi diri juga. Apa yang menyebalkan untuk suami saya? Ternyata saya terlalu positif, terlalu membuat enteng segalanya, tidak mempersiapkan segala sesuatu ya. Tidak ada effort untuk berinisiatif apa seperti itu ya, yang urusannya dengan rumah tangga. Nah, itu harus ada empatinya juga. Ya, memang ada Mbak Adel orang yang sama sekali saking positifnya akhirnya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Meskipun itu perasaan suami, istri atau mungkin anak-anak kita. Jadi terlalu positif juga kurang baik memang. Oke. Itu Mbak Adel. Iya, jadi lebih jelas, Mbak. Ini ada Mbak Ratna Sari Dewi menyimak Mbak Zakia. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Hadir juga. Mungkin sampai di sini dulu ya Mbak Zakia. Udah hampir 1 jam kita Sudah hampir bersama. 1 jam Mbak Adel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meramaikan acara Permata Hati di Ibu Pembaharu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Adel. Ya, di acara Berburu Inspirasi Ramadan yang dipersembahkan oleh Ibu Pembaharu ya, insya Allah di sini tidak hanya Permata Hati nanti yang akan hadir, juga ada dari tim-tim lain. Jadi teman-teman stay tune di YouTube Ibu Pembaharu. Ya, khususnya nanti setiap pagi insya Allah ya ada Berburu Inspirasi Ramadan. Baik, sampai di sini dulu mungkin ya penyampaian kita atau kehadiran kita di Berburu Inspirasi Ramadan. Mohon maaf jika ada salah kata. Teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe YouTube Ibu Pembaharu, yuk langsung pencet subscribe. Jadi biar dapat pemberitahuan ya ketika ada acara, ada program di YouTube Ibu Pembaharu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Adel, Ibu Pembaharu dari rumah untuk dunia. Dari rumah untuk dunia. Bismillah, membawa kebaikan yang banyak. Nah, end broadcast ya, Mbak. Oke.